Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Farida Delmendra yang akan jadi host kali ini pada kesempatan podcast yang mana kita akan membahas di topik yang sangat panas akhir-akhir ini dan juga diperbincangkan di media sosial, apalagi kalau bukan kontroversi terkait dengan penertiban bangunan liar di bantaran sungai yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, untuk terlebih dahulunya aku nggak sendirian nih, karena aku ditemani dua rekan narasumber kece kita kali ini, yaitu Mutiara dan Nina. Hai Mutiara, hai Nina, apa kabar ini? Ya, semoga bisa jadi masalah untuk bicara di podcast kali ini dengan topik yang sensitif. Hai Fani, kabar aku baik banget, senang banget bisa jajan kumpul bareng di sini. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih terkait dengan penertiban bangunan liar kan, dan yang ada di bantaran sungai. Nah, aku ingin tanya kan, kenapa sih masyarakat itu harus memilih untuk membangun rumah mereka itu di bantaran sungai gitu? Ada mungkin bagaimana di tanggapan kalian? Kalau pendapat dari aku sih, di banyak daerah termasuk Jawa Barat, bantaran sungai itu sering banget dijadikan warga sebagai tempat persinggahan. Alasannya sih karena lahannya yang kosong dan juga harga tanah yang paling itu mahal banget. Kalau menurut aku sendiri, kenapa banyak masyarakat yang memilih bantaran sungai untuk membangun hunian atau membangun tempat tinggal? Mungkin karena mereka gak ada pilihan lain, karena beberapa faktor juga yang seperti ekonomi yang tidak stabil, pekerjaan yang serabutan. Jadi mereka gak punya pilihan lain daripada tinggal di jalanan. Mereka memilih untuk bantaran sungai untuk membangun tempat tinggal. Wah, jadi memang benar ya, faktor ekonomi itu sangat berpengaruh besar terhadap segala hal. Yang mana kita tahu memang daerah di Jawa itu merupakan pemukiman yang padat penduduk, gitu kan. Nah, kita lanjut dulu nih dari sisi masyarakatnya sendiri yang terkena dampak. Gitu. Kalau menurut Nina bagaimana? Kalau dari sisi lingkungan, ini lahannya sering banget karena semua itu aliran air yang kalau dipenuhi bangunan liar, ini bakal bahaya banget karena banjir bisa makin sering terjadi. Bisa banget ya, apalagi banjir itu terjadi karena adanya endapan luapan sungai gitu. Kalau menurut Putri gimana? Kalau ngomongin dampak untuk masyarakat, mungkin dampak yang sangat terjadi itu pastinya masyarakat akan kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya kalau kebijakan ini, kalau dilihat dari sisi positif, emang banyak keuntungannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sosial, kebijakan itu banyak sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Karena sering dilakukannya seperti penggusuran mendadak oleh pemerintah. Penggusuran mendadak itu tentunya sangat merugikan masyarakat karena pemerintah tidak mengkonfirmasi atau memberitahukan informasi lebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak punya persiapan. Sehingga setelah diadakannya penggusuran mendadak, masyarakat tidak otomatis tidak mempunyai tempat tinggal. Kan kita tidak tahu kalau masyarakat tuh ada yang memiliki anak bayi. Jadi mungkin dampak yang sangat besar itu mereka akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman, dan mungkin kehilangan pekerjaan juga. Oh, benar ya, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri memang masyarakat itu akan kehilangan tempat tinggal karena kan kita dari berita-berita kan karena masyarakat tuh tidak tahu itu adanya kebijakan ini, tiba-tiba langsung digusur gitu kan. Nah, tapi dari segi pemerintahnya, itu pemerintah memiliki alasan sendiri untuk membuat suatu kebijakan ini. Nah, pasti ada dong solusinya gitu terhadap masalah ini gitu. Kalian gimana? Itu bisa banget selama pemerintah mau menyediakan relokasi hunian yang layak, terus ada program padat karya masyarakat agar ekonomi masyarakat tuh nggak berhenti sampai situ aja gitu. Nah, aku setuju sih sama Nina, itu baru namanya kebijakan yang manusiawi. Tapi untuk pembuatan program dan untuk masyarakat itu, masyarakat juga harus tetap dilibatkan oleh pemerintah. Komunikasi dengan masyarakat itu harus tetap dijaga karena agar tidak terjadinya
salah paham antara kedua belah pihak dan mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan juga. Berarti memang wajib banget ya setiap kebijakan itu harus adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, karena biar nanti gak ada pihak yang dirugikan sama sekali gitu. Terus sebelum penutup nih, kan aku nangkep banget sebelum penutup kan gitu, banyak banget hal yang terjadi gitu kan antara menjaga kelestarian dan warga yang dirugikan gitu kan. Jadi kebijakan yang ideal tuh harus berani menegakkan aturan, tapi enggak juga menghalalkan sisi dari kemanusiaan gitu. Nah, menurut kalian gimana? Benar, karena kalau pelaksanaan kebijakan ini tidak dilakukan secara manusiawi, yang sangat paling yang terkena dampaknya itu adalah masyarakat. Dan kalau nggak dapat sama sekali, lingkungan juga bisa rusak. Jadi harus ada keseimbangan antara empati dan juga toleransi. Benar banget, harus seimbang ya. Jadi pemerintah itu setelah menetapkan suatu kebijakan itu harus adanya aturan terlebih dahulu, terus juga mengajak partisipasi masyarakat di dalamnya. Nah, jadi kesimpulan yang dari podcast kita kali ini memang bahwa penertiban itu memang penting untuk menjaga kelestarian dan lingkungan dan risiko banjir. Namun pelaksanaannya juga harus diperhatikan karena ada aspek sosial dan hak-hak warga di dalamnya juga, dan sebagai pembelajaran yang lebih penting untuk pemerintah. Mungkin ada kesimpulan dari kalian? Kalau kesimpulan dari aku sendiri, penertiban bangunan liar itu penting banget karena selain menjaga fungsi sungai, tapi juga mencegah terjadinya banjir. Tapi hal ini juga harus dibarengi dengan tata cara yang bijak. Kalau menurut aku sendiri mungkin dari sisi sosial ya, karena masyarakat tuh juga harus diberikan keadilan. Pemerintah tidak boleh seenaknya menggusur, tapi pemerintah juga harus menyediakan solusi terlebih dahulu sebelum penggusuran itu dilakukan agar tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Mungkin itu saja. Baiklah, jadi setelah kita berbincang-bincang cukup lama ya, selanjutnya kita sebelum ke closing nih gitu, apa baiknya kita nanya-nanya dulu sama audiens kita, pendengar kita, adakah dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan argumen, saran atau pertanyaannya? Baik, kepada Baik, terima kasih kepada Kelompok Penyaji. Sini aku mau memberi argumen sama pertanyaan. Kebijakan penertiban bangunan liar di bantaran sungai di Jawa Barat seperti yang terjadi pada saat ini. Di satu sisi juga ada menegaskan bahwa penertiban adalah langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan fungsi sungai sebagai daerah reservoar air untuk mencegah banjir yang kerap melanda wilayah padat penduduk. Nah, langkah ini juga menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan. Namun di sisi lain juga menyoroti bahwa kebijakan ini mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Banyak warga yang membangun di sana karena keterbatasan ekonomi dan tingginya harga tanah. Mereka tidak diberi solusi yang manusiawi setelah kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian tanpa adanya relokasi yang memadai. Kebijakan ini dinilai kurang memperhatikan hak asasi warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan munculnya trauma sosial serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Serta secara mendasar penertiban tanpa solusi jangka panjang dinilai belum menyentuh akar permasalahan berupa ketimpangan ekonomi dan minimnya akses terhadap hunian murah. Nah, pertanyaan itu, jika akar permasalahan pembangunan liar adalah ketimpangan ekonomi dan minimnya akses terhadap hunian murah, apa strategi jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah daerah selain penertiban agar hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak tetap terpenuhi dan kebijakan ini menjadi contoh harmonisasi antara pembangunan, lingkungan, dan keadilan sosial? mungkin pertanyaannya banyak ya, Oke, selanjutnya kepada terima kasih kepada Ros. Saya Syifa Sabilillah dari kelompok 6. Ini menambahkan sedikit tanggapan bahwa saya setuju penertiban bangunan liar di bantaran sungai itu penting. Tapi menurut saya aturannya tidak hanya karena penegakan aturan, melainkan juga pada kinerja bisa dari masyarakat.
baik pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pendidikan lokal. Dengan cara ini, perubahan bisa tumbuh dari kesadaran warga sendiri, bukan sekedar dari kebijakan yang bersifat memaksa. Selain itu, pasal mengalir ini juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan yang seragam secara menyeluruh. Jika perencanaan nilai perkotaan yang bisa maju dengan pembanding dengan pemukiman, industri, dan konservasi yang jelas, masyarakat tidak akan mencari lahan ilegal untuk tempat tinggal. Penataan kota yang berkelanjutan akan membantu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi Indonesia dan kelestarian alam. Oke, baik, terima kasih Mbak Siva atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Anggun. Terima kasih kelompok uji. Juga saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok uji. Mengapa aktivitas liar seperti pertambangan dan pembuangan limbah masih terus terjadi meskipun sudah ada aturan yang melarangnya? Dan siapakah yang paling bertanggung jawab atas maraknya aktivitas tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Anggun atas pertanyaannya. Dari sekolah siapakah yang ingin bertanya atau memberikan argumen? Baik, kepada Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya izin untuk menambahkan sedikit argumen terkait dengan kebijakan penertiban bangunan liar di bantaran sungai Indonesia dan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penertiban itu memang penting karena kawasan bantaran sungai itu berfungsi sebagai daerah resapan air dan jalur aliran sungai. Namun, di lapangan kerusakan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh keberadaan warga di bantaran sungai, melainkan juga oleh aktivitas industri besar dan juga pembangunan properti yang sering melanggar tata ruang tanpa sesuai yang tegas. Selain itu, dari segi sosial ekonomi, dampak penertiban ini di lapangan seringkali terasa berat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Setelah penelusuran, banyak warga kehilangan mata pencarian karena bekerja di sektor informal di sekitar tempat tinggal mereka. Minimnya program relokasi yang manusiawi membuat sebagian besar korban penertiban akhirnya kembali membangun hunian liar di tempat lain. Nah, kondisi ini menunjukkan perlu adanya kebijakan lanjutan yang berupa pemberdayaan ekonomi, pelatihan dan keterampilan serta program padat karya di wilayah relokasi agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup secara layak. Namun di sisi lain, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang menyebabkan kebijakan penertiban sering dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang cukup sehingga menimbulkan konflik sosial dan tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Jadi diperlukan adanya pendekatan yang lebih partisipatif, humanis dan berkeadilan agar penertiban tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi benar membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pemerintah perlu untuk memperkuat kebijakan perumahan rakyat, memperluas program kota tanpa kumuh atau lokasi, serta memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau. Mungkin sekian saya kembalikan kepada host. baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan ataupun argumen, silakan dari Komisi ini. Nanti aja komennya Pak, tambahin 2 jam. Oh ya, belum Pak. Baiklah, pertanyaan dari Samira yang akan dijelaskan oleh Lina. Pada Lina Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Samira, yaitu strategi pemerintah selain penertiban bangunan liar di bantaran sungai apa saja itu? Yang pertama, dengan relokasi partisipatif, libatkan warga dalam perencanaan dan sediakan hunian layak yang terjangkau. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian pelatihan kerja dan modal usaha. Yang ketiga, penataan individu, tata ulang kawasan tanpa merusak total dengan perbaikan drainase dan juga
Bagian dalam STM dan komunitas sebagai pendamping keluarga. Yang keenam, penegakan hukum adil. Terapkan aturan dengan pendekatan manusiawi dan juga transparan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Pak. Ya baik, terima kasih pendapat yang diberikan oleh Nina. Kembali lagi kepada Sabila. Baik, saya simpulkan berarti strateginya itu ada 6. Satu, relokasi partisipatif, ada pemberdayaan ekonomi, penataan institusi, yaitu edukasi lingkungan dan kemitraan sosial, dan penegakan hukum adil. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabila tambahannya. Pertanyaan dari aku yang akan dijawab oleh Mbak Pada. Baik, terima kasih Bos. Saya akan menjawab pertanyaan dari aku, yaitu mengapa aktivitas liar seperti penambangan dan pembuangan limbah masih terus terjadi meskipun sudah ada aturan yang melarangnya? Menurut dan siapa yang paling bertanggung jawab atas maraknya aktivitas liar tersebut? Aktivitas liar tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor ekonomi, karena adanya keuntungan besar dan cepat terutama dari penambangan liar. Yang kedua, lemahnya pengawasan penegakan hukum. Sanksi yang tidak tegas dan pengawasan yang minim membuat pelaku melanggar aturan. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk pengelolaan limbah yang benar. Pihak yang paling bertanggung jawab atas aktivitas liar tersebut yang pertama itu mungkin pelaku usaha atau individu ilegal. Pihak yang secara langsung melakukan pelanggaran demi keuntungan. Yang kedua, tentunya pemerintah. Pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum. Karena kelalaian pengawasan dan penegak hukum terhadap aktivitas liar adalah tanggung jawab dari pemerintah. Baik, dikembalikan lagi kepada aku, apakah bisa Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa aktivitas liar ini terjadi karena keuntungan ekonomi dan namanya penegakan hukum. Dan pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah pelaku ilegal dan pemerintah sebagai pengawas. Terima kasih. baik, terima kasih Amu. Amu yang akan tambahkannya. Sudah. Sudah closingannya. Sudah siap. Pertanyaannya sudah siap. Closingannya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali hari pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan dari host, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.